Saat berada di kantor, asisten Sip menanyakan kenapa hari ini Sip datang ke kantor, sedangkan di sini tidak ada pekerjaan penting. Lalu Sip menyuruh asisten itu untuk keluar. Ketika Sip akan mengeluarkan handphonenya dari saku, tiba-tiba ada sebuah kertas yang terjatuh. Sip pun mengambilnya sambil tersenyum. Dia mengingat bahwa kertas itu diambil dari rambut Anandi. Sip heran, kenapa tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun hari ini padahal Sip mengharapkan ucapan dari Anandi. Di rumah Nenek Kalyani, tampak semua orang sedang mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Sip. Anandi yang mengenakan kain sari warna kuning tampak tidak percaya diri. Namun, Gehna mengatakan bahwa warna ini sangat cocok dan terlihat cantik untuk Anandi pakai. Anandi menghampiri Byron dan Pasan yang tengah bersiap, sedangkan Nandu tengah menonton televisi dan mengatakan bahwa Anandi ada di televisi sedang menyampaikan opininya tentang pernikahan anak di bawah umur bersama Sip. Pasan mengatakan bahwa semua orang akan bangga kepadamu Anandi. Sedangkan di rumah Gauri, Jagdish yang sedang menyalakan televisi dikejutkan dengan berita yang menampilkan Anandi bersama Sip yang menyampaikan pendapatnya untuk menghilangkan tradisi pernikahan dini di India. Jagdish pun langsung mematikan televisinya. Gauri menghampiri Jagdish dan berkata, "Apakah kamu cemburu Anandi bersama pria lain?" Jagdish pun menjawab, "Tidak, apa masalahku?" Perdebatan Jagdish dan Gauri kembali terjadi karena masalah pekerjaan, hingga Gauri mengatakan bahwa Jagdish tidaklah berguna, tidak bisa melakukan apa-apa. Jagdish pun tersinggung dengan perkataan Gauri. Jagdish memilih keluar dari rumah. Pasan yang menjemput Sip untuk pulang ke rumah Nenek Kalyani, namun Pasan bingung harus bilang apa pada Sip. Pada akhirnya Sip mau pulang ke rumah Nenek Kalyani bersama paman Pasan. Saat datang ke rumah, semua lampu mati dan membuat keadaan gelap. Sip dan Pasan pun masuk ke dalam untuk memeriksa. Tiba-tiba beberapa penari datang membawa lampu dan menghampiri Sip. Penari pun membukakan jalan untuk Anandi. Sip melihat Anandi sangat terpesona dengan kecantikannya. Sip pun langsung diberikan berkat oleh Anandi. Anandi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sip. Lalu Sip pun tersenyum. Lampu pun dinyalakan dan semua orang menyanyikan selamat ulang tahun untuk Sip. Sip sangat terharu dan mengatakan bahwa Anandi sangat cantik memakai sari warna kuning. Di sebuah pesta, nampak Sip dan Anandi sedang menari bersama. Sip memukul gendang dan Anandi menari dengan bahagia. Kalyani tiba-tiba mendekati Sip dan hendak melamarnya untuk Anandi. Dengan ragu dan terbata-bata, Nenek Kalyani mengungkapkan isi hatinya. Sip heran melihat nenek dan mengajaknya bicara di sela tariannya. "Ada apa nenek? Ada yang perlu kubantu?" tanya Sip pada Nenek Kalyani yang terlihat kebingungan. "Sip, maukah kau menikahi cucuku Anandi dan bersedia membahagiakannya?" tanya Nenek Kalyani kepada Sip. Sip termenung dan heran, ia tak bisa berkata apa-apa dan nenek kemudian berjalan meninggalkan Sip. Ia malu pada sikapnya sendiri. Ia sedikit menyesal telah mengungkapkan isi hatinya. Ia takut Sip tersinggung dan memutuskan hubungan pertemanan dengan Anandi. Sip menghampiri nenek dan berdiri di belakangnya. Ia mengatakan bahwa dirinya mengerti apa maksud Nenek Kalyani berkata demikian. "Aku mengerti nenek. Nenek menginginkanku membahagiakan Anandi. Nenek ingin melihat Anandi bahagia dan memiliki pendamping yang akan menjaganya dan menghapus air matanya," ucap Sip kepada Nenek Kalyani. Nenek membalikkan badannya dan tersenyum. Ia seolah bisa mengerti maksud perkataan Sip. Nenek merasa diberikan harapan besar oleh Sip. Ia memandang Sip menyentuh kedua pipinya, dan Sip tersenyum sambil berjanji akan membahagiakan Anandi. Sip menuju ke Anandi yang tengah menari di depan. Mereka bertiga menari, dan Anandi heran melihat Nenek Kalyani sebahagia itu. Byron dan yang lain ikut terheran. Ia tak pernah melihat nenek menari bahagia.